Oke, kembali lagi di YouTube channel saya yaitu Kapasitor Tech. Di sini saya sudah ada sensor fotosensor dengan tipe BMS2M MDT-P dengan sumber powernya 1224 volt DC. Mereknya Autonix ya. Nah, untuk arti dari modelnya ini nanti saya jelaskan di datasheetnya, ada jelas di datasheetnya. Jadi apa artinya 2M, apa artinya M, apa artinya D, apa artinya T, apa artinya P. Jadi kita biar tahu saat membeli fotosensor ini, biar tahu tipenya agar tidak salah beli, agar kita bisa menyesuaikan dengan rangkaian kita. Oke, kita buka dalamnya isinya apa. Nah, untuk sensornya ternyata ada reflektornya. Jadi agar sensor ini terbaca harus ada reflektornya ini. Kalau nggak ada reflektornya maka sensornya tidak akan bisa bekerja. Nah, lalu ada sensornya sendiri. Nah, ini sensornya. Nah, ini untuk wiring diagramnya juga sudah ada di sini. Jadi untuk kabel coklat BRN nyambung di 12 sampai 24 volt DC. BLE atau kabel warna biru ke 0 volt, BLK atau warna hitam ke output, weight-nya ke kontrolnya. Nah, weight-nya nanti akan dihubungkan ke biru atau ke coklat. Kalau misalkan butuhnya light on maka dihubungkan ke kabel biru, kalau misalkan butuhnya dark on maka dihubungkan dengan kabel coklat. Nah, ini ada untuk setting sensitivitasnya. Nah, untuk milih dark on light on-nya juga ini tadi. Jadi menjumper kabel putihnya di sumber positif atau negatif sesuai kebutuhan. Ini ada indikator out-nya. Nah, ini ada dua lubang untuk sebagai bracketnya, nanti bracket sensornya atau tempatnya sensornya, lubang bautnya. Nah, ini untuk pembacaannya. Jadi sensornya nanti akan memantulkan sinar lalu ditangkap lagi di sini, memantulkan dari reflektornya. Nah, ini sudah tersedia bracketnya di dalamnya, sekaligus baut dan murnya. Jadi memudahkan kita untuk memasang sensornya. Ini juga sudah ada obeng pin kecil yang digunakan untuk setting sensitivitasnya. Kita butuh obengnya aja ya untuk setting sensitivitasnya, biar bisa kita setting, kita rubah, biar kita tahu sensitivitasnya berapa jauhnya pembacaannya. Nah, jadi fotosensor ini sensor yang membaca suatu media atau suatu objek dengan jarak tertentu ya. Cuma dia menggunakan berupa cahaya. Nah, macamnya kan ada banyak fotosensor, ada yang menggunakan reflektor, ada yang tidak. Nah, kalau biasanya kalau menggunakan reflektor jaraknya lebih jauh, jarak pembacaannya. Ini di dalamnya juga ada manual booknya, ada yang bahasa Cina, ada juga yang bahasa Inggris. Nah, ini nanti akan kita jelaskan di datasheetnya langsung lewat PC. Sekarang kita akan coba rangkai dari fotosensor ini, kita hubungkan ke sumber power 24 volt DC dan relay. Di sini saya sudah siapkan power supply. Ini saya setting 21 volt DC. Di sini juga ada relay 24 volt DC untuk sebagai indikator outputnya nanti. Ada media atau tidak ada media. Jadi untuk kabel coklat tadi kita hubungkan ke sumber positifnya power supply. Kabel biru akan kita hubungkan ke sumber negatif. Nah, outputnya kita sambungkan ke sumber positifnya relay, koilnya relay ya. Jadi relay itu kan ada koil A1 A2. Nah, ini kita sambungkan ke koil A1. Pokoknya koil yang sumber positifnya, karena ini relaynya 24 volt DC pasti ada polaritasnya, baik positif atau negatif.
Lalu yang A2 nya atau negatifnya kita hubungkan ke tegangan negatif. Nah sekarang sensor yang kita inginkan light on atau dark on. Nah sekarang kita akan coba untuk light on, karena di sini tadi light on-nya kelihatan ya. Nah karena di sini tadi light on-nya dihubungkan, kabel putihnya dihubungkan dengan biru, maka kita akan hubungkan kabel putih ke warna biru atau ke tegangan negatifnya ya. Kita jumper. Nah sudah. Di sini relaynya juga sudah ada output lampunya. Jika bekerja maka otomatis langsung menyala. Oke, kita nyalakan. Nah ini tidak ada indikator powernya ya dari sensornya. Nah jadi kalau misalkan tidak ada reflektornya, otomatis dia tidak akan terbaca. Nah, kalau misalkan ada reflektor, otomatis dia akan terbaca. Nah kalau ada reflektor dia terbaca. Kalau nggak ada reflektor dia nggak terbaca. Oke, sekarang kita akan coba. Jika kita beri reflektor, otomatis outputnya akan menyala, lalu relay outputnya juga akan menyala. Tapi ketika ada objek, otomatis outputnya akan mati. Nah ketika terhalang objek antara sensornya dengan reflektornya, otomatis akan mematikan relaynya dan outputnya juga akan mati. Indikator output yang ada di sensornya ya. Ini untuk light on. Nah nanti kalau misalkan kita ganti ke dark on, nanti akan kebalikannya. Nah jika kita hilangkan medianya atau objeknya, otomatis akan menyala lagi. Cuma kalau misalkan kita beri hambatan atau objek yang terdeteksi, otomatis dia akan mati. Oke, begitu untuk prinsipnya light on. Jadi outputnya akan memberikan tegangan lalu masuk ke sini. Lalu jika misalkan ada objek, otomatis kabel hitam output dari sensornya akan memutus tegangannya lalu akan mematikan relaynya. Sekarang akan kita rubah kabel putihnya, kita rubah menjadi di sumber positif. Kita rubah ke dark on. Kita matikan dulu pause HP-nya. Nah sekarang sudah menjadi dark on. Jadi ketika terkena reflektor, tidak ada media, otomatis outputnya akan mati, relaynya pun juga akan mati. Tapi ketika ada objek atau media yang menghalangi reflektor, otomatis output dari indikator sensornya akan menyala dan menyalakan relaynya. Jadi itu yang membedakan antara dark on dan light on, seperti itu. Nah ini jaraknya bisa disetting berapa jauh, karena di datasheetnya 2M, berarti jarak pembacaannya bisa sampai 2 meter. Tinggal kita atur sensitivitasnya di sini. Nah ini, jadi ada trim pot kecil di sini, bisa kita rubah. Kalau misalkan counter clockwise berlawanan jarum jam, otomatis range-nya semakin pendek. Nah, kita pendekkan lagi. Ini paling mentok, paling pendek. Nah jaraknya cuma hanya segini saja ya. Lebih jauh dari ini otomatis sensornya tidak membaca reflektornya. Kita setting jaraknya sekecil mungkin sampai mentok tadi, pembacaannya hanya sampai situ.
Nah, sekarang kita coba cek ukur output tegangan dari sensornya menggunakan AVO. Nah, ini kan kondisi nyala, seharusnya sudah ada tegangan di sini. Kita ukur dulu tegangan inputnya, jangan lupa di setting di volt DC. Tegangan inputnya 21,47. Nah, sedangkan untuk tegangan outputnya di sini 21,40. Jadi selisih 0,07. Jadi bisa dikatakan sensor ini bagus ya Mas Yan. Kalau misalkan sensornya selisihnya itu sampai 5 volt atau 7 volt bahkan 10 volt, berarti bisa dikatakan sensor ini rusak, yang nantinya tegangannya drop, otomatis kontrolnya ini tidak bisa menyala karena tegangannya tidak sesuai dengan kebutuhannya. Oke, begitu cara cek sensornya, atau bisa dilihat dari indikatornya dia terkena reflektor mati atau tidak saat dark on. Nah, kalau misalkan di gini dia nyala terus, berarti tidak berfungsi, dia rusak. Seperti itu. Oke, akan kita jelaskan langsung ke datasheetnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan datasheet dari sensor fotosensor yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu tipe BMS series merek Autonic yang sudah ada reflektornya. Nah, ini reflektornya karena tipenya yang kita gunakan yaitu yang MS2, jadi reflektor yang digunakan yaitu MS2. Nah, untuk fitur-fiturnya sudah jelas di sini, yaitu untuk polaritas dari sumber powernya DC 12-24 volt, ada proteksi polaritinya, jadi misalkan kebalik tidak langsung merusak sensornya, cuma jika sudah terbalik harus langsung dibalikkan lagi biar tidak merusak sensornya. Lalu ada fiturnya yaitu overcurrent. Nah, maksudnya overcurrent ini jika misalkan melebihi dari arus yang ada di datasheetnya, maka dia langsung otomatis mati, jadi tidak akan merusak dari sensornya. Jadi mempunyai pengaman-pengaman yang dapat melindungi sensor yang membuat sensornya tidak gampang rusak. Lalu respon dari pembacaannya hingga di bawah 1 milisecond, jadi cukup cepat untuk respon pembacaannya. Jadi misalkan digunakan untuk suatu objek atau media yang berjalan cepat, sangat direkomendasikan karena pembacaannya kurang dari 1 milisecond. Lalu ada fitur light on dark on, melainkan fitur light on dan dark on ini modenya bisa digunakan dikontrol menggunakan kabelnya. Jadi sesuai yang kita praktekkan tadi, kabel light on dark on nya kita pilih dengan menghubungkan kabel outputnya. Jadi kabel outputnya dihubungkan dengan sumber positif atau sumber negatif, maka nanti bisa menjadi light on dan dark on. Jadi untuk kontrol dari light on dark on nya tergantung dari kabel yang mau dirangkai, jadi tidak ada di potensio yang menggunakan merubah untuk light on dark on, merubahnya lewat dari kabelnya. Lalu include juga sensitivity adjuster, jadi sensitivity-nya dapat dirubah dari jarak terpendek sampai terpanjang, bisa terbaca. Nah, di sini karena kita menggunakan tipe sensor BMS2M MDTP, maka di sini kita pilih BMS2M MDTP. Nah, untuk sensing tipenya karena ada reflektornya, di sini juga ada reflektornya. Jarak pembacaannya yaitu 0,1 meter sampai 2 meter. Nah, 0,1 meter berarti 10 cm ya. Jarak pembacaan sensitivitasnya, jadi bisa disetting jaraknya 10 cm sampai 2 meter. Nah, lalu respon time-nya kurang dari 1 milisecond sudah dijelaskan di fiturnya tadi, BMS series. Power supply-nya 12-24 volt DC.
Nah, current konsumsinya juga sangat kecil, hanya 45 mA maksimalnya. Light source-nya berupa infrared LED. Sensitivitasnya dapat dirubah sesuai keinginan. Operation modenya bisa berubah dari light on, dark on. Nah, cuma bisa dikontrol dengan kabel. Jadi tergantung kabelnya disambungkan dengan sumber positif atau sumber negatif. Nah, kontrol outputnya ada yang NPN output collector output, ada yang PNP open collector output. Nah, lalu protection card circuitnya sudah dijelaskan tadi. Reverse power polarity, jika misalkan sumber DC nya terbalik ada pengamannya. Short circuit atau overcurrent juga ada proteksinya, jadi memudahkan jika pemasangannya terjadi human error, tidak langsung merusak sensornya. Operation indikatornya ada LED-nya berupa warna merah, lalu power indikatornya juga ada berwarna merah khusus untuk sensor BMS 5M TDT1. Koneksinya langsung berupa kabel, tidak berupa soket, jadi sudah include dengan kabelnya. Nah, untuk aksesorisnya sudah ada bracket dan baut murnya tersedia di boxnya tadi. Nah, ini juga ada cara pemasangannya atau pengukurannya untuk memudahkan kita dalam pemasangannya. Nah, ini untuk kontrol output diagramnya. Untuk NPN atau PNP bisa disetting sesuai keinginan. Karena kita menggunakan tipe BMS2M MDTP, maka yang digunakan yaitu PNP, output collector output. Jadi outputnya berupa PNP, outputnya berupa tegangan positif. Nah, ini untuk dark on, nanti kabel putihnya nanti disambungkan dengan sumber tegangan positif. Kalau light on, sumber negatifnya dihubungkan dengan kabel warna putih. Karena kita menggunakan tipe BMS2M MDTP, maka output kolektornya berupa PNP. Nah, ini udah ada operation modenya. Misalkan light on mode, grafik chartnya seperti ini. Misalkan dark on mode, grafik chartnya seperti ini. Jadi sebelum pemasangan sensor, kita bisa baca lebih dahulu datasheetnya biar tidak ada kesalahan dalam pemasangan dan tidak merusak sensornya. Oke, cukup sekian penjelasan datasheet dari sensor Autonix.